Hai teman-teman, kenapa ya kok kandang sapi yang ada di kampung kebanyakan sederhana dan dibangunnya di tempat-tempat terpencil? Nah, beginilah ceritanya teman-teman. Sapi Bali merupakan hasil penjinakan dari banteng-banteng liar yang dikembangkan di Bali. Sampai saat ini perkembangan sapi Bali tidak terbatas di daerah Bali saja, namun sudah tersebar sampai ke provinsi lain. Sapi Bali yang ada di Bali merupakan komoditas penting di Bali, di samping memberikan andil yang besar bagi masyarakat dalam pemenuhan gizi dalam keluarga, maupun dalam memenuhi kebutuhan daging bagi para wisatawan yang datang ke Bali, baik dalam negeri, mancanegara, serta dapat digunakan sebagai ternak kerja. Sapi termasuk hewan ternak yang bisa dibilang mudah untuk dirawat. Apalagi untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis, tentu bukanlah menjadi sebuah peluang usaha yang sulit bagi yang punya modal. Namun, siapa sangka jika ternyata ternak sapi dapat memberikan keuntungan yang besar. Meskipun keuntungan dari bisnis ini besar, bagi Anda yang tidak berpengalaman dalam bidang ini justru bisa jadi malah merugikan lo. Selain peternak yang berskala besar di desa-desa yang ada di Bali, banyak juga tersebar peternak sapi Bali kecil-kecilan yang dilakukan oleh para petani sebagai pekerjaan sambilan selain berkebun. Selain sebagai pekerjaan sambilan, beternak sapi merupakan cara bagi petani kecil untuk menabung atau menginvestasikan uang mereka. Selain memanfaatkan sapi itu sendiri, para peternak sapi kecil juga bisa memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk yang sangat bagus buat menyuburkan tanah, sehingga para petani bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli pupuk kimia. Karena itulah para petani yang ada di pedesaan mereka sengaja membuat kandang sapi yang sederhana dan berada di areal kebun. Itu tujuannya supaya mereka tidak jauh mengangkut kotoran sapinya dan agar setiap saat mereka bisa memindahkan pupuk organik itu ke tanaman mereka. Para petani yang ada di pedesaan sengaja membuat kandang sapi mereka sederhana dan mudah dibongkar pasang. Itu tujuannya supaya kandang bisa dipindah-pindahkan dari area kebun satu ke kebun lainnya. Biasanya kandang sapi akan dibangun di area kebun yang tandus atau gersang, maka dalam jangka waktu beberapa bulan saja kebun yang gersang tadi akan berubah menjadi subur. Dan setelah tanah di sekitar kebun sudah mulai subur, kandang sapi bisa dipindahkan lagi ke tempat lain yang lebih gersang. Hei teman-teman, itulah alasannya kenapa kandang sapi di kampung kecil-kecil dan sederhana. Semoga bermanfaat dan terima kasih.